Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hananda Diayomi dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang fosforilasi. Berikut adalah anggota kelompok saya. Yang pertama, Anya Rahmasari Kurniawan, kedua Lintang Priska Andrianto, dan Mayang Asmara SE. Definisi dari fosforilasi. Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Fosforilasi dapat meningkatkan efisiensi katalik enzim, mengubahnya menjadi bentuk aktifnya dalam satu protein. Sementara, fosforilasi enzim yang lain akan mengubahnya menjadi bentuk inaktif yang secara instrik tidak efisien. Fosforilasi oksidatif. Penempatan fosfat pada rantai respirasi dengan akseptor elektron terakhir adalah oksigen sehingga dihasilkan ATP. Contoh penggunaan reaksi fosforilasi. Salah satu contohnya adalah proses pembentukan ATP melalui reaksi katabolisme karbohidrat. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar maka akan seperti gambar berikut. Bagian itu tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q atau abuquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2. Disebut transfer elektron karena terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain dan oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang membentuk H2O. Proses pertama yaitu pengubahan NADH menjadi ATP. Diawali dari NADH diurai menjadi NAD+, kemudian elektron dari peristiwa penguraian tersebut akan masuk ke kompleks protein 1 yang kemudian akan dibawa ke abuquinon. Dan saat melewati kompleks protein 1, hal itu akan memicu keluarnya H+ menuju ruang antar membran. Elektron dari abuquinon akan dibawa ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal itu akan memicu dipompanya H+ menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron dibawa ke matriks mitokondria melewati kompleks protein 4. Saat melewati kompleks protein 4, hal itu akan memicu terpompanya H+ menuju ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Dari peristiwa tersebut, hal itu memicu 3 H+ yang dari peristiwa tadi memicu 3 H+ yang keluar menuju ruang antar membran yang selanjutnya akan kembali masuk ke dalam matriks mitokondria melalui ATP sintase. Hal ini juga memicu terbentuknya ATP dalam waktu yang bersamaan. Pada akhirnya, satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Yang kedua yaitu pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama-tama, FADH2 akan diurai menjadi FAD+. Kemudian, elektron akan masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 ini tidak memicu dipompanya H+ menuju ruang antar membran. Kemudian, elektron akan ditangkap oleh abuquinon yang selanjutnya akan menuju ke sitokrom C melewati kompleks protein 3. Pada saat melewati kompleks protein 3, hal itu akan memicu dikeluarkannya satu ion H+. Selanjutnya, elektron akan diterima oleh molekul oksigen melewati kompleks protein 4 yang akan memicu keluarnya satu ion H+ juga. Pada saat elektron diterima oleh molekul oksigen, hal itu akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setiap ion H+ yang keluar menuju ruang antar membran akan masuk melewati ATP sintase. Hasil dari proses tersebut akan mengubah satu FADH2 menjadi 2 ATP. Proses rantai transfer elektron akan berakhir pada tahap diterimanya elektron oleh oksigen, sedangkan proses pengubahan ATP oleh enzim
ATP sintase tersebut dinamakan kemiosmosis. Pada proses ini, satu FADH 2 menghasilkan 2 ATP. Proses fosforilasi oksidatif. Awal lintasan dimulai dari elektron yang diproduksi oleh siklus asam sitrat yang ditransfer ke senyawa NAD+ yang berada di dalam matriks mitokondria. Setelah menerima elektron, NAD+ akan bereaksi menjadi NADH dan ion H+. Selanjutnya mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron kompleks. Dan FAD yang berada di dalam rantai transport elektron kompleks 2, FAD akan menerima 2 elektron. Selanjutnya bereaksi menjadi FADH2 menempuh reaksi redoks. Energi yang diloloskan oleh fosforilasi oksidatif ini cukup tinggi dibandingkan dengan energi yang diloloskan oleh fermentasi anaerobik. Glikolisis hanya memproduksi 4 molekul ATP, sedangkan pada fosforilasi oksidatif 10 molekul NADH dengan 2 molekul suksinat yang diwujudkan dari konversi 1 molekul glukosa menjadi karbon dioksida dan cairan, dihasilkan 30 sampai dengan 36 molekul ATP. Rendemen ATP ini sebenarnya adalah nilai teoritis maksimum. Pada prakteknya, ATP yang dihasilkan semakin rendah dari nilai tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangan atau kesalahan yang terjadi. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.